بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita banyak sekali nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, nikmat sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita nikmat-nikmat pula. Raditu billahi Rabbah. Untung Tuhan kita ini Allah. Coba kalau yang jadi Tuhan itu koncone dhewe, dijaruki tiap dino kira-kira berapa? Bosen apa ceker? Maka untung Tuhan kita adalah siapa? Dulu zaman saya masih SD, tiap kali mau ngaji, tiap kali mau sekolah itu baca Raditu billahi wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyya. Maka tiap kali mulai pengajian awali seperti itu. Tapi saya maknanya Raditu billahi Rabbah, saya ridho, saya puas, saya marah, pol seneni, ya, pol bahagiane, bangga bahwa kita punya Tuhan yakni siapa? Allah. Walaupun setiap hari dimaksiati, dikhianati, masih ngasih rezeki, betul? Coba yang jadi Tuhan, tonggone dhewe. Dimaksiati, dikhianati sebulan, 2 bulan, kira-kira ngasih rezeki atau tidak? Masya Allah. Maka kita puas. Yang jadi Tuhan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada kitab kecil namanya Miftahul Jannah. Artinya apa? Kunci surga. Apa kunci surga? La ilaha illallah. Ada sekian banyak makna. Salah satu maknanya la ilaha, tidak ada Tuhan yang mampu menampung dosa-dosa hambanya, menampung dosa-dosa hambanya, tapi tetap ngasih rezeki, tetap ngasih nafas, tetap jantung, denyut nadi, bumi, langit seisinya, tetap ngasih kebaikan. Tidak ada Tuhan yang mampu menampung dosa hambanya, tapi tetap masih kebaikan illallah, kecuali yang pertama Raditu billahi Rabbah wa bil islami dinan. Untung kita ini punya agama Allah Islam. Di luar sana orang yang bahkan tidak beragama itu, di luar ada orang nikah sesama jenis, betul kan? Bahkan legal, ya, nikah dengan hewan, betul kan? Di luar sana ada lagi nikah dengan boneka. Apa jangan mikir mau orang cakap listrik besar. Maka kita memiliki Islam yang mengatur dengan sangat indah. Ada suami, ada istri, itu indah. Untung kita punya agama Islam. Mobil Islami
24 jam jadi ibadah. Alhamdulillah. Nah ditambahi lagi kita punya anak, proses gawe itu yo terus intinya hanya kita punya kenikmatan bernama Islam. Wabil Islami, terus wabil Muhammadin Nabiyya wa Rasulullah. Dan kita puas, kita ridho, marah, senang, bangga, pokoknya polos menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu banyak sekali keunggulan. Di antara keunggulannya dicabutnya al-isra. Isra itu kalau dalam doa di akhir surah Al-Baqarah itu Masya Allah, kok jadi sudah baca aja benar-benar biar agak pegang. Amana Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Terus لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Alhamdulillah matur ya Allah, kami itu tidak dikasih Isra sebagaimana kaum-kaum sebelum kami. Isra itu syariat yang berat, syariat yang abot. Apa syariat yang berat di umat-umat terdahulu? Banyak banget. Salah satu contohnya adalah di syariat umat zaman terdahulu ketika ada orang melakukan dosa. Di zaman Nabi Musa itu, zaman Bani Israel, dosanya dosa besar, maka cara taubatnya itu bunuh diri. Kalau dosanya dosa kecil, misalkan dosa mata, cara taubatnya itu matanya tidak pakai. Itulah. Bukan hanya itu, ketika ada orang melakukan dosa, ya, itu maka maktubun fi babidarihi fulan fa'ala kada wa kada, tulis dalam kitab khasa'is. Pemilik rumah ini semalam baru saja melakukan dosa ini. Orang malah khas, dan tulisan itu bisa dibaca oleh orang khusus dan orang umum. Berarti yang mau itu suara itu kabeh. Andaikan syariat itu masih ada, kira-kira pintu rumah kita tulisannya sedikit namun banyak. Terus orang untuk Allah Subhanahu Wa Taala kasih anugerah kepada kita namanya as-sitr. Apa itu sitr? Ditutupinya dosa. Dan cara taubatnya sederhana, membaca istighfar. Kenapa? Itulah istimewanya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita wabi Muhammadin Nabiyya wa Rasulullah, dan kami sangat puas ya Allah kami dipilih menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nek taubat gampang, nek dosa ditutupi kan Gusti Allah. Sehingga hari ini kita banyak dihormati di kantor, di rumah, di tetangga. Itu bukan karena mulia-mulia banget sebenarnya, tapi karena Allah menutupi apa? Nah, itu bagian dari nikmatnya jadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian kita bertobat dan Allah hapus dosa kita. Alhamdulillah.
ya Rasulullah kok aku seneng kok jadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kudu untuk syafaat. Ya, kados itu insyaallah utame lali. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas kitab Asrar Qaharah. Ini kitab yang saya bawa tadi saya ambil di mobil. Ini adalah Ihya Ulumuddin. Tapi ringkasannya, nama ringkasannya Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumuddin. Berarti yang nulis Imam Ghazali. Imam Ghazali nulis kitab Ihya Ulumuddin. Terus kemudian diringkas sendiri oleh beliau sendiri, namanya Mau'izatul Mu'minin. Babnya Asrar Qaharah, rahasia-rahasia bersuci. Allah Ta'ala ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu litahhirakum. Wa qala aidan fi rijal yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam iftahus shalat al-umur. Intinya adalah tentang masalah bersuci di dalam Islam itu diatur sangat indah. Diatur sangat indah. Jangan naik Cina Indonesia kalau ini harus banding. Tapi ketika kita keluar negeri kita baru tahu ternyata yang namanya cebok itu penting. Di luar negeri selama mau jauh-jauhan gitu kan. Apalagi yang nggak pakai agama, ya kan? Bos. Untung kita ini beragama apa? Sehingga ada syariat sesuci. Salah satu sesuci lagi di dalam Islam itu ada yang namanya khitan. Ini bapak khitan sedang belum 2 kali. Kalau ada 2 kali, 3 kali belum ada. Itu luar biasa itu. Itu suci. Masya Allah, semuanya indah. Kita ini sudah berislam polman semoga terus dibawa iman Islam kita ini sampai husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Nah, di sini disebutkan ya Allah, wa taharatu laha arba' maratib. Yang namanya bersuci itu ada 4 derajat. Al-maratibul ula, derajat yang pertama tathhirul tahir minal a'dad wal ahbad wal fudulat. Sesuci derajat yang pertama adalah sesuci dari najis, dari hadas. Hadas kecil maupun hadas besar, termasuk dari kotoran. Itu di dalam Islam disyariatkan. Ya, alhamdulillah. Pagi bangun, sebelum sholat apa dulu? Wudu dulu. Itu biasa. Lihat-lihatnya orang dulu kita dosa. Ya Allah. Terus setiap kali ada kita ini jinabah, maka ada kewajiban untuk apa? Mandi. Lek mandi ini pakai minyak. Itu luar biasa itu. Bersih. Baik, itu biasanya sudah diterangkan oleh asatidz atau para pemateri terkait fikih. Kita akan lanjutkan berikutnya. Itu derajat pertama bersuci. Wal maratibus tsaniyah, derajat nomor 2 orang bersuci sampai nanti kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala ini benar-benar siap, maka 4 derajat bersuci ini dilalui dengan baik. Insyaallah apapun Allah mengambil nyawa kita, semoga kita telah siap dan berakhir husnul khotimah. Kenapa? Karena baik dan buruk seseorang itu tergantung apa hati, belum tentu. Tergantung amalnya juga belum tentu. Baik buruk seseorang itu tergantung apa pada akhirnya. Kita sedang mengupayakan akhir yang baik. Ternyata proses menjadi orang yang suci itu ada 4 proses. Yang pertama, suci secara zahir. Jadi pastikan kita sebagai seorang muslim
Muslim, Pak, Bu, semua dari kita termasuk diri saya setelah bersuci. Salah satunya adalah menggunakan siwak. Mungkin siwak saja. Salah satunya menggunakan apa? Siwak. Jadi ibu kalau dengan gadah garwa seorang suami masuk rumah terus kondisinya bersih, ibu senang atau senang? Demikian pula bapak-bapak ketika dengan keluar dari rumah kemudian pulang-pulang yang di rumah itu bersih terus wangi, senang atau tidak? Tapi biasanya makan gitu. Alhamdulillah, itu termasuk adalah siwakan. Punya pasangan, bau mulutnya harum itu mesti menyenangkan. Dan Rasulullah selalu begitu mencontohkan. Beliau kalau pulang dari misalkan perjalanan jauh, sebelum masuk rumah beliau mengupayakan untuk berhenti sejenak. Buat apa? Buat bersih-bersih. Salah satunya adalah berwudu, bersiwak sampai memastikan beliau bersih, wangi, baru masuk rumah. Itu Kanjeng Nabi. Alhamdulillah, Masya Allah. Bersiwak itu dulu saya masih ingat zaman mondok itu Pak Kiai sering berkata, siwakan. Mondok kan full, materi full, dia posisi di sini, terus kemudian sampai yang di belakang itu biasanya disuruh siwakan. Sing nganggo siwak nganggo siwak koncone. Saking pentingnya, ya beliau paham banget terkait hadis Rasulullah. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli sholatin aw kama qala. Andaikan tidak memberatkan umatku, niscaya tiap kali mau sholat itu diwajibkan siwakan dulu. Andaikan tidak memberatkan, siwakan. Kadang contoh santri beli pada sekolah ini ada pecahannya, biasanya kan sergap banget. Jamaah pulang sudah bawa siwak, sebelum sampai masjid itu senggol gitu, senggol, terus siwak kesengat tangan itu dijikuk, ngejani, nyuplai. Begitu dia sudah di soft depan, pas pakai bilang siwakan. Nek ora siwakan nggowo siwake apa? Dan nganggo siwake pondok dhewe kelaparan. Nah, kita pesan di mana sama-sama santri lawas, santri beli aku sing bagian siku siwake, sing bagian daging sami. Setiap bulan. Wis kayak berwali. Ya Allah. Kita tuh punya kenang-kenangan sebelum dia begini. Dulu kita belum kepikiran ngomong Pak Kiai tiap kali mau sholat koyo wajib nih siwak. Kami baru paham ketika kami sudah jadi alumni ketemu para kilo dalam penelitian terbaru. Ternyata orang yang sering menggunakan siwak atau kayu arok di sana itu ada getah yang membuat gigi ini kokoh kuat. Terus tak pikir dia zaman mondok Pak Kiai umur 80 tahun lebih pokoknya. Satu pun gigi belum ada yang ada, masih sehat. Wis no, pokok sing disyariatkan karo Kanjeng Nabi mesti bener. Alhamdulillah. Nabi Muhammad Nabi lanjut, itu derajat pertama. Derajat kedua sekarang bersih-bersih atau sesuci derajat yang kedua. Al-Maratib Tsaniyah. Tadhhirul jawari 'anil jarahim wal athar. Derajat yang nomor 2 yang berikutnya bersih-bersih yang dimaksud adalah bersih-bersih badan dari dosa-dosa. Kalau tadi bersih-bersih badan dari najis, sekarang dari apa? Dosa ini bersih-bersih. Alhamdulillah. Jadi hari-hari kita ini kan wajah-wajah ahli tahajud semua, wajah-wajah jam 2 ya, jam 2 kamar mandi terus suami soleh tawaduk. Nah, di Kubail Subhi, waktu sebentar menjelang subuh
aktivitas orang mukmin menurut Al-Quran adalah wabil ashari hum yastaghfirun. Pokok senang resik-resik dengan banyak baca apa? Istighfar. Ya, astagfirullah. Diurut mawon kawin cara mulai dari bawah monggo, mulai dari atas monggo. Katakan mulai dari bawah. Astagfirullahaladzim. Mendengar ya Allah apabila ada dosa-dosa yang terdapat dalam pada kaki saya. Dia bisa melakukan membuat tempat sing dengan betul-betul ini ya Allah. Ampun ya Allah. Kaki ini ya Allah kita bisa menyatu Allah. Astagfirullahaladzim. Padahal sama yang akan di sekolah darotin apa? Khairu ya Allah. Sama yang akan di sekolah darotin. Mulai hari ini saya semangat. Kaki saya ini mau saya aktivitaskan ke masjid ya untuk silaturahim. Mohon maaf ya Allah. Ini dulu pernah ya berjalan untuk memaksiati orang Rasul. Naik lagi ke ya itu di antara perut dan kaki nggak bisa disebutkan ya Allah. Astagfirullahaladzim. Selama dengan dunia ini dari itu saudara. Ya dosa yang diketahui orang maupun yang tidak diketahui orang. Itu istighfar bersih. Kalau derajat pertama bersih-bersihnya itu menggunakan wudu, mandi dan sebagainya. Kalau derajat yang nomor 2 bersih-bersihnya menggunakan istighfar, menggunakan taubat, salat. Apalagi ini Kristus sabar. Terus perut ya Allah, astagfirullahaladzim. Ini perut saya ini isinya ya Allah macam-macam yang halal maupun yang setengah halal. Ada hak saya dan ada hak orang lain pernah masuk dalam perut ya Allah. Ini terus obat itu ya Allah satu darah daging. Terus naik ke dada ya Allah. Ada detak jantung di sini, ada nafas di sini. Nafas dan detak jantung ini pernah digunakan untuk melakukan maksiat. Astagfirullah. Naik lagi ke tenggorokan ya Allah. Astagfirullahaladzim. Terus kemudian naik lagi ke ini yang paling banyak di sekitar wajah, ya, lidah, lisan. Itu dosanya banyak atau banyak banget? Ibu ya Allah, astagfirullahaladzim. Saya ini sebagai wanita ya Allah, kadang merasa kayak istiqomah gitu ya Allah. Kayak istiqomah, khusyuk mana? Ikuti istiqomah, bersih. Tiap kita dikasih. Kayak kita punya lantai ini loh, bersih tiap bulan insya Allah bersih deh. Walaupun nanti siap kotor lagi, tapi kan pagi bersihkan lagi. Kotor lagi, bersihkan lagi, kotor lagi, bersihkan. Gitu sampai nanti lebih banyak bersihnya daripada apa? Kotornya. Ini mulut kalau anak usilannya ya, belum lagi tangan tadi lewat tangan kiri mengenai HP itu HP itu bapak-bapak kadang ada dosa yang variasi yo tangan yo meripat yo seret dan grup itu seret jadi pengen lagi telur barang di download berubah ditutup langsung sih tapi mau cina suruh masa dia ini mata yang digunakan untuk melihat yang benar kayak itu juga nanti mata yang akan digunakan untuk melihat Rasulullah kan ini sih yang ada logikanya. Jangan tahu gelas ya, tahu gelas itu terkadang digunakan untuk minum. Mentolong enggak? Kalau gelas yang biasa digunakan untuk minum juga untuk nyidup comberan itu mentolong benar. Mentolong bahasa Indonesia. Demikian pula mata ini kadang-kadang buat baca Quran ya, kan buat baca kitab. Itu kan supaya bukan
Walaupun siswa-siswa mangkat tekan kantor ya nang dalan tapi diisi terus sampai nanti dosa ora menarik, dosa itu menjadi tidak menarik, yang menarik adalah istighfarnya. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kalkulasinya nanti jadi begini Pak. Awalnya kita sebagai orang awam ya dosane sing 8 istighfar sing cuman 2 atau dosanya yang 80% terus kemudian istighfarnya yang cuma 20%, tobatnya cuma 20% dalam 1 minggu misalkan. Berikutnya ya dosa tetap tapi ya istighfar mulai kathah, tobatnya mulai banyak sampai di 40%, dosanya jadi berapa? Pinter? Nah jadi 60. Terus tambah lagi semakin kita bertambah umurnya, bukan bertambah sih berkurang. Semakin kita tua, semakin kita menjelang 40 tahun ke atas, ini mulai taubatnya sih 60, dosanya sih 40. Surat itu tertarik, aku diajak musuhan semua, aku diajak musuhan dari waktu ujung-ujung Israel terkor mau dendam-dendam. Ini saat mulai seperti itu. Ini namanya resik-resik itu. Lebih sallallahu Muhammad. Terus sampai umur 50, umur 60 ini senang tobat, senang maca istighfar sampai istighfarnya tobatnya mencapai 80, dosane 20. Semua karena usia penerimaan surah hati jadi penyakit lahir, penyakit batin semua. Mana kocoknya cerita itu berarti pernah terakhir iki aku rasanya ya dengan sekolah yang rasanya aku lihat sebulan membahas langsung nah sampai nanti taubatnya yang 90, dosanya yang 10. Kalau nanti dosa 11 dia mungkin orang nabi, tapi tetap lebih banyak taubatnya daripada nomor. Ini namanya proses bersih derajat yang nomor berapa? 2. Yang pertama bersih dari nomor najis ya dengan cara wudu, mandi dan sebagainya. Yang nomor 2 adalah bersih dari dosa. Alhamdulillah. Berikutnya yang nomor 3. Wal maratibus salisa. Derajat yang nomor 3 sama-sama harus kita tempuh sampai nanti kita menuju husnul khotimah. Amin Allahumma. Ini derajat yang nomor 3 adalah tathhirul qalbi 'anil akhlaqil madhumah wa ghadail. Berikutnya membersihkan kotoran-kotoran atau dosa-dosa yang nempel di hati. Sing nempel di mana? Ini lebih sulit ini daripada yang nomor 2. Bersih hati agar tidak misalkan iri dan bahwa kita menjauhi ya misalkan dulu pernah berbuat dosa masih senang sih maaf umpamanya makan yang bukan haknya saya bisa ninggalin kemudian itu soleh umpamanya yang bila meninggalkan dosa nang karaoke dan sebagainya itu ketok Pak, itu ditinggalkannya mudah. Sehingga mulai agak berat meninggalkan iri dengki. Saya tanya coba dengan jawab. Menjauhi dosa umpamanya menjauhi dosa bernama mencuri dengan menjauhi dosa bernama iri dengki. Niku angel sing pundi? Iri dengki. Mencuri surat pengen di dosa-dosa sing
dosa sing bangsane iri, judi niku mulai dadi resik. Nah, mulai bersih. Termasuk dosa-dosa riya, sum'ah, ya, riya, sum'ah, pamrih, pamer, ingin dilihat, ingin didengar, ingin dikenal, ingin populer, itu bersih. Allah Tapi saya lihat di sini orang yang soleh-soleh semua. Sudah pengen dunia nih. Sudah bersih dari iri dan dengki. Iri dengki itu apa? Ya sederhana lah. Pokoknya SMS. Suka melihat orang susah, susah melihat orang senang. Susah melihat orang senang. Itu harus bersih. Caranya sederhana sebenarnya Pak Burhan. Caranya sederhana. Caranya itu mulai berlatihlah bahwa yang Maha Kuasa, yang Maha memberi rezeki, yang Maha ngatur umur, ngatur kehidupan, ngasih surga dan neraka itu hanya Allah. Sang penentu itu hanya Allah. Sehingga dengan yang pasti rasani, orang itu balas rasani. Kenapa? Bahwa tidak repot balas rasani. Mau nek dirasani itu gak efek apa-apa. Tapi si maha rezeki Gusti Allah tinggal berenang. Nah, itu namanya rezeki hati. Semuanya. Supaya lagi namanya orang berjuang, entah itu di musola, di masjid, madrasah, di pesantren, itu pasti ada dua panitia pelaksana dan panitia nomor itu. Lihat yang paling kalah panitia. Lah niku nek sing yang atine niku resik pas berjuang kok itu ya menang ya. Oh, alhamdulillah. Ngurangi itu mau niat ngurusi apa madrasah musola itu kali Gusti Allah sehingga musola ketika apa Islam mengikuti Gusti Allah tak. Nah, karena kalau ada orang menghina kemudian kita membalas dengan menghina juga, berarti kita sama-sama apa karena kalau ada orang menghina kemudian kita membalas juga dengan apa? Menghina balik, berarti kita sama-sama apa? Sama-sama apa? Hina. Kudune repot resiki. Nek komentar waktu niki wis pendek kok. Iki cara wong wis memang gede kok. Semua luwih cukup 40 kok. Padahal kadang-kadang malaikat Israel ngenteni 70 ngenteni swida wis ora sampe ngomong. Ya, sudah ada punya waktu lah untuk membalas itu kamu sudah. Mending bukan bocor istighfar dan masjid istighfar. Ya bahwa di dalam hati ini sakit, siapa yang tidak sakit? Mau orang itu dibalas gitu. Tidak harus membalas keburukan dengan apa? Keburukan. Dikau wiridan, maca istighfar atau maca sholawat, haram. Alhamdulillah. Masuk kelas-kelas kita masih seperti dirasani, diomong terus kemudian saya ngomong dhewe sing ngrasani dhewe wis merem, dhewe malah ora iso turu. Kan lomen iki goblok rasane. Gimana kudune napa ya istighfar, dibaca sholawat, dimong dengan zikir. Nah, diresik-resik sing kados niku ini namanya derajat yang nomor berapa? 3. Sallallahu alaihi wasallam. Berikut Pak Bu, niki ngajine enteng napa buat? Enteng napa buat? Enteng. Sing abot apa nih?
dirasani ya dilekon. Terus baru baca istighfar. Alhamdulillah. Itu memang prosesnya demikian. Ya Allah ya Rahman. Ini derajat yang nomor berapa tadi? 3 lah. Khusus derajat yang nomor 3 ini ada keterangan sendiri. Ada keterangan sendiri. Bagaimana keterangannya? Apakah kau tidak melihat bahwa ketika ada orang membersihkan rumahmu, membersihkan kendaraanmu, membersihkan dapur, pokoknya datang ke rumah Anda bersih-bersih, nyuci-nyuci, nyetrika, kocoyo dilap, kabeh dipel dan sebagainya sampai bersih, terus kemudian orang lagi pulang. Saya tanya sebelum pulang kita akan bilang apa? Matur, terima, duwe roti itu digawa dulu. Oke, alhamdulillah. Wafi kulubikum, sedangkan di hati kalian itu banyak sekali hamba-hamba Allah yang merewangi membersihkan. Harusnya kita bilang apa? Siapa itu yang merewangi membersihkan hati? Ya Allah itu wong sing cocok elek, wong sing cocok rasani. Harusnya karena sejatinya mereka ingin membersihkan kita dari dosa, kita akan berkata apa? Alhamdulillah. Tenang ya, selatihan seperti itu. Sedikit-sedikit lah. Baik, sekarang nomor 4 ya sesekali harus bisa seperti itu. Ya alhamdulillah. Mana ngomong apa? Ini caranya. Ya alhamdulillah. Nolong itu suasana. Insyaallah. Ini seperti apa? Nomor berapa berarti sekarang? Terakhir ya, al-maratibur rabi'ah, derajat bersih-bersih yang nomor 4. Yang kalau nomor 1 apa tadi? Bersih dari kotoran, dari najis. Yang nomor 2 membersihkan anggota badan dari dosa. Yang nomor 3 membersihkan hati dari kotoran, iri, dengki, riya, sum'ah dan sebagainya, termasuk sombong, itu penyakit hati kita. Yang nomor 4 ini, setelah 4 ini kita proses berjalan, hasil yang penting dicoba. Sewaktu-waktu malaikat Israel mengambil kita dalam keadaan bersih, husnul khotimah, biqalbin salim. Ya, nah, sekolah cerita masalah mati, niku nek kula kalih jenengan arah, jenengan menawi badhe rumiyin nggih monggo. Nggih, nek mboten jenengan badhe rumiyin nggih kula terakhir mboten napa-napa. Penting proses membersihkan 4 hal ini dijalani semaksimal mungkin, sebisa mungkin. Kadang bisa, kadang tidak. Berusaha lagi bisa, tidak. Bisa, tidak. Sekarang nomor 4, al-maratibur rabi'ah, derajat yang nomor 4, tathhirus sirri amma siwallahu ta'ala wa huwa taharatul anbiya salawatullahi alaihim wassiddiqin. Sing nomor 4 ini sulit sekali dicapai oleh orang awam. Andai dia bisa, maka pasti berjuang. Sing nomor 4 ini. Napa niku? Yang nomor 4 adalah tathhirus sir amma siwallah, membersihkan sanubari hati kita ini dari yang selain Allah. Jadi sing diiling namung satu, yakni sinten? Ya. Jadi koyo Kanjeng Nabi itu enggak ada yang namanya melakukan sesuatu yang tidak dilihat Allah, enggak ada. Kalau kita ini melakukan sesuatu kan masih sering aja udah dibalik terus. Kanjeng Nabi pun nilai tanah sana. Enggak usah nanti ini saja. Suatu ketika Imam Syafi'i radhiyallahu an itu
lagi ngajar di depan santri-santrinya. Tiba Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu berhenti dan menangis. Kenapa beliau tiba-tiba menangis? Muridnya tanya, ya Syekh, kenapa kau tiba-tiba menangis? Kata beliau, aku baru saja melakukan dosa besar. Loh, kau ini tidak kemana-mana, dosa besar apa yang kau lakukan? Imam Syafi'i menjawab, baru saja di detik-detik tadi saat aku ngajar, aku lalai dari Allah. Terus lali kalau Gusti Allah semenit pas lagi mulang atau pas lagi aktivitas yang berdosa besar, jujur ini kalau ngomong. Maka yang nomor 4 ini adalah derajatnya para nabi, wal auliya, was-siddiqin, wasyuhada ila amin. Mau kita ini sesekali mencoba, sementara ini udah wali murid. Tapi sekali kita upayakan mencoba, bisa nggak bisa, yang penting la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. So mengerti pas bisa dan itu pas akhir kita. Sehingga ada orang mati pas mau Quran, ada orang mati pas sholat, ada orang meninggal pas sujud. Cepat, sekali-kali, alhamdulillah. Jadi Pak, Bu, nanti kalau ditanya pas di rumah mau ngaji itu opo, jelas dengan jalan. Jangan resik-resik kok sehingga jadi wong sing resik kali selamat dunia akhirat belum menuju surga. Ditompo karo Gusti Allah, bertetangga dengan Rasulullah, meninggalnya husnul khotimah niki. Bebersihnya ada berapa derajat? 1, resik-resik dari kotoran dari najis dengan cara wudu dan mandi dan sebagainya. Terus kemudian nomor 2 bersih-bersih anggota badan ini dari berlaku dosa, melipat tangan dan sebagainya. Terus doi syukur dosa sakwat pada sak bisa-bisanya. Nomor 3 bersih-bersih hati dari dosa hati, iri, dengki, sum'ah, riya, pamer, sombong, gaya, kepelinti, mulai ini diresiki istighfari. Nah, suudzon termasuk suudzon, maka kita mulai belajar terus nudzon sakum litin. Kemudian yang nomor 4 adalah resik-resik dari yang selain Allah. Jadi sendiri manusia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusus yang nomor 4 ini yang bisa istiqomah adalah siapa tadi? Para nabi dan para wali. Kita sesekali mencoba. Seperti pas lagi bisa-bisanya itu pas akhir kita. Sehingga ada kisah orang mati pada saat sujud, pada saat mau Quran. Husnul. Ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Subhana
سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن الأولين صل وسلم على سيدنا محمد بن الآخرين اللهم اجعلنا يا Allah jadikan kami semua keluarga kami semua ya Allah ya Allah min ibadika shalihin min ibadika al-muttaqin min ibadika syakirin min ibadika sabirin min ibadika al-mutawakkilin ya Allah ij'alna ya Allah jadikan kami semua ya Allah min ibadika al-mustajibin jadi hamba Engkau yang Kau ijabah doa-doa kami silakan berdoa aja masing-masing. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Pak Yai atas ilmunya yang kita dapatkan dan kita dapat mengamalkan di kehidupan hari ini dan dapat kita beri Allah SWT. Hadirin jamaah